Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, shaimin, shaimat, yang hari ini Allah perkenankan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat untuk terus menambah ilmu di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika pada malam hari ada seorang anak kecil. Mungkin jika hari ini jam 11 malam. Jam 11 malam itu anak kecil itu sedang belajar di ruangan rumahnya. Ditemani oleh ibunya. Kemudian dia sambil ditemani ibunya itu, ibunya bilang, "Wahai anakku, tolong ambilkan ibu segelas air." Kemudian anak itu yang berada di samping ibunya itu kemudian mengambilkan air. Ketika ibunya memerintahkan itu, ibunya dalam keadaan yang sangat ngantuk. Sehingga ketika anak itu pergi ke dapur, tiba-tiba ibunya itu tertidur. Dan anaknya itu kembali, tetapi di dapur dia tidak mendapatkan segelas air. Kemudian dia memikirkan bagaimana caranya agar ibunya bisa minum. Kemudian dia berinisiatif untuk membawa kendi air dan meminta kepada para tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Tapi dia tidak jadi meminta kepada tetangganya karena pada saat itu waktu menunjukkan sangat malam, sehingga dia malu untuk pergi ke rumah tetangganya, sehingga dia mengundurkan niatnya. Kemudian dia berpikir lagi, bagaimana caranya agar ibu saya bisa minum. Kemudian dia teringat bahwa di kampungnya itu ada satu sumber mata air di ujung kampungnya itu yang selalu ada air di sana, air untuk minum. Kemudian dia bawa kendinya ke ujung di kampung itu untuk membawa air menggunakan kendinya. Malam-malam dia bawa itu sendiri. Kemudian pas dia pulang lagi ke rumahnya, dia dapati bahwa ibunya telah tertidur lelap. Kemudian dia tunggu ibunya sampai terbangun karena hanya ngantuk sebentar saja. Luar biasa. Kemudian anak ini menumpahkan air dari kendi ke gelas. Kemudian dia pegang di samping ibunya sampai ibunya bangun. Tetapi sampai subuh pun ibunya belum bangun juga. Setelah itu anak itu kemudian tertidur sambil memegang segelas air untuk ibunya. Tatkala bangun, ternyata yang bangun terlebih dahulu adalah ibunya. Sehingga anak itu dibangunkan oleh ibunya. Dan luar biasanya, ibunya ketika melihat anaknya sedang tertidur lelap memegang satu gelas air untuknya. Kemudian dia teringat bahwa waktu malam dia telah menyuruh anaknya untuk mengambilkan untuknya segelas air. Akhirnya ibunya mendoakan anak itu, kemudian memeluknya dan mendoakan mudah-mudahan anak ini nanti akan menjadi seorang ulama yang hebat. Dan beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, kemudian anak ini benar-benar menjadi seorang ulama yang hebat yang sekarang kita kenal dengan nama Yazid Al-Bustami. Beliau adalah seorang ulama yang didoakan oleh ibunya ketika sedang belajar di tengah malam. Luar biasa. Kisah ini sungguh menginspirasi. Namun kita mendapati dua faidah, dua manfaat, dua hikmah dari dua sudut pandang. Kita mendapati hikmah ketika kita lihat dari sudut pandang seorang anak, bahwa alangkah baiknya apapun yang dikatakan oleh orang tua kita itu kita lakukan, karena di sebalik perintah-perintahnya itu adalah
ridho Allah. Maka dengan begitu, alangkah baiknya apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, ibu, ayah, ataupun kakak-kakak kita, itu alangkah baiknya kita turuti. Sehingga berkahnya Allah, ridhonya Allah turun kepada kita. Kemudian jika kita melihat dari sudut seorang ibu, dari sudut orang tua, maka inilah kesempatan terbaik kita di bulan Ramadan. Kenapa ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lakum tattaqun? Kenapa Allah turunkan ayat ini panjang dari atas? Kalau kita lihat dari mushaf, itu dari atas sampai bawah itu membahas tentang puasa. Namun ada satu ayat di dalam ayat ini yang Allah bahas bukan tentang puasa, tetapi ayat tentang doa. Itu menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita, bagi para orang tua, bagi para guru, untuk mendoakan anak-anak kita, untuk mendoakan murid-murid kita, sehingga di bulan Ramadan ini doa kita diijabah oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, begitulah kisah dari para ulama. Kita banyak mendapati kisah-kisah yang luar biasa dari para ulama, bahwa ketika orang tua yang mendoakan anaknya itu dapat menurunkan berkah, sehingga apa yang didoakan oleh orang tuanya itu dapat terijabah oleh Allah di kemudian hari. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan cerita ini mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk hadirin, terlebih khususnya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.